Bahkan kata Rasulullah Muhammad SAW, nggak boleh menghina makanan itu. Nggak boleh menghina makanan. Ini tiba-tiba dimakan. Makanan sampah ini. Waduh, iya. Perlu dibedil mungkin ada. Allah. Ada orang yang susah makan, tiba-tiba dia makan makanan yang enak, dia bilang makanan sampah. Subhanallah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, nggak boleh. Lisan kita menghina makanan, nggak boleh. Karena kalau bisa uji makanan itu, enak banget. Meskipun Pak, mohon maaf, makanan masakan istri itu memang bumbunya bermasalah misalnya. Tapi kasih lisan yang terbaik. Misalkan masak apa sih itu? Sayur sop gitu. Papa enak kan sop? Sepanjang papa makan sop nih, Mam, ini yang paling beda. Masya Allah, pokoknya the best deh, Mama. Masa sih, Pak? Aku mau cobain, Pak. Jangan. Cukup papa aja yang nyobain. Pak, sisain buat aku, Pak. Gak usah. Biar papa aja semuanya. Papa. Tapi mau lapar. Datang Kansa. Pengen sop, Pak. Minum aja. Gak enak. Mama nggak enak soalnya. Iya Pak, nggak enak kan Sa? Dicobain sama masih Pak. Enggak sayang, asin itu cuma di sop. Kalau udah sampai sini sampai hati itu nikmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai dengan pagi hari ini kita senantiasa dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan kesadaran nikmat iman dan Islam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesadaran akal untuk memilih segala sesuatu, memilah segala sesuatu yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa bersabar dalam menempuh jalan itu. Semoga senantiasa kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, kalau suara aku segini jelas nggak? Atau harus rada ngejerok lagi gitu? Gitu atau gimana? Misalkan nih, segitu bukan? Kekerasan. Pengen yang keras, pengen yang lembut. Biasanya segini gitu ya. Cukup segini ya. Izin pakai topi boleh? Atau pakai peci? Diomongin ibu-ibu mana? Ini Bu, pakai sweater, pakai
pakai baju. Berdiri atau duduk nih? Ya, disetrap bu ibu-ibu mah. Cuman di KBP aku tuh dizolimi terus. Enggak dizolimi, aku sayang dah sama ibu-ibu dah. Serasa punya mertua banyak. Bismillah. Alhamdulillah. Dari snack mah nanti belakangan biasanya. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah, senang banget akhirnya kita bisa ketemu lagi di Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan, di Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan. Mudah-mudahan niat kita senantiasa diluruskan, Allah senantiasa mengistiqomahkan kita dengan niatan yang lurus itu. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya karena Allah, kalau niatnya ngarepin ridho Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa innamal likulli ma nawa. Allah akan berikan pahala sesuai dengan apa yang diniatinya. Maka kita niatin semuanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngarep konsumsi kan geningan tuh dibagikan ya gitu ya. Ya ada juga. Jadi bawa dari rumah gitu. Itu sabar semuanya. Alhamdulillah senang, bahagia banget di Kota Baru Parahyangan ini kita bisa mulai kajian kembali dengan tema kita pada siang hari ini apa? Allah tahu mana yang baik. Arijal, nanti ada Arijal udah di sini. Arijal di sebelah kanan Bapak aja. Surat Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah surat keberapa itu Bu? Atam ibu ya. Ayat ke 216. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sesuai tema kita pada pagi hari ini, Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Jodoh itu bagusan pilihan kita atau pilihan Allah? Bagusan. Rizki itu yang sudah cek. Rizki itu yang paling tahu itu kita atau Allah? Yang tahu terbaik buat kita itu siapa? Allah. Tapi bolehkah kita kemudian mengharapkan yang terbaik? Halo? Boleh. Bolehkah kita mengharapkan sesuatu yang terbaik? Tapi siapa yang tahu yang terbaik buat kita itu? Allah. Nikmatnya hidup itu ketika kita mengetahui bahwa kita senantiasa bersama Allah, bahwa Allah itu ada, akhirnya kita merasa nikmat dalam kehidupan itu. Contoh, makanan apa yang paling nikmat? Ayo. Ibu kan Ibu kan paling tahu tuh. Makanan apa yang paling nikmat, Bu? Sebelah, ayo. Bakso, apalagi? Karedok lenca, apalagi? Hah? Jengkol, Masya Allah. Ada lagi? Asin, pete. Ayo, yang di belakang belum sumbangsi. Apa? Torpedo, makanan yang nikmat. Makanan apa yang paling nikmat menurut Ibu? Rendang, apalagi? Liwet, apalagi? Pempek, ya. Nah, Bu, makanan yang paling nikmat itu makanan yang ada. Benar ya, Pak? Makanan yang paling nikmat itu makanan yang tadi Ibu sebutin semuanya ada nggak? Bisa dimakan? Bisa dirasain? Jadi makanan yang nikmat itu makanan yang karena tidak ada makanan ini karena tidak rasa nikmat. Kue nggak ada, buah-buahan nggak ada, bisa nggak terasa nikmat. Sekarang makanan apa yang nggak nikmat? Nah, makanan apa yang nggak nikmat? Yang nggak ada. Minuman apa yang paling nikmat? Yang ada. Kita pengennya kopi misalkan, tapi kan nggak ada bersama. Ini mah bukannya panitia. Gitu. Jadi minuman yang nggak enak itu yang mana? Minuman yang nikmat itu minuman yang nggak nikmat, minuman yang terpahami secara sederhana. Kenapa hidup kita tidak nikmat? Karena nyari yang. Kenapa hidup kita bahagia? Karena bersyukur akan atas apa yang. Boleh aku kasih quotes gini aja. Nikmatnya hidup ketika kita merasa Allah itu ada. Gak nikmatnya hidup itu ketika kita gak merasa Allah itu ada, dekat dengan kita, selalu ada untuk kita. Itu akhirnya kita gak yakin bahwa Allah itu senantiasa ada, hadir, memberikan yang terbaik. Akhirnya hidup gak akan terasa nikmat. Hidup rasa nikmat karena tahu Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Karena tahu Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita, selalu perhatian sama kita, dan tahu apa kekurangan kita dan apa yang kita butuhkan. Cuman sifat dasar manusia, lagi-lagi sifat dasar manusia, dia suka cari sesuatu yang gak ada. Dia gak bersyukur dengan apa yang ada. Dia gak sabar untuk sesuatu yang gak ada, yang belum ada, nggak sabar gitu. Jadi kalau ada kajian remaja awal itu kayak nggak sabar nungguin jodoh tuh Ustaz. Ayo setiap minggu temanya teh kapan jodohku tiba 1, kapan jodohku tiba 2. Judulnya tuh sampai berseri. Ibu kayak kisah tersayang dan tersanjung. Bu, cara baik menjemput jodoh.
Aku kau KUA, antara aku kamu dan dia. Temanya itu terus cinta lagi pacaran gitu lagi. Itu kayak yang mereka tuh dihantui bahwa ini jodoh saya kemana, saking keselnya kadang tuh suka yang ngomong nggak mau sih gana mah kalem lah gitulah gitu ya. Yang harus lebih dikhawatirkan itu jangan-jangan kita lupa dengan yang memberikan jodohnya. Bukan mengejar dia, tapi mengejar dia Allah. Bukan mengejar dia mantan, kecengan yang kita harapin, tapi yang dikejarnya Allah. Yang dideketinnya bukan mantan, yang dideketinnya bukan kecengannya, tapi yang dideketinnya Allah. Karena Allah pemilik hati setiap manusia. Mudah bagi Allah untuk mendekatkan antara sesuatu insan yang satu dengan insan yang lain, untuk kemudian dipersatukan. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal menjadi milik kita. 1000 kesulitan sekalipun, sulit jalannya bagaimanapun, tetap akan menjadi milik kita. Kalau udah dipastiin ini bakal milik kita, gak akan ada yang bisa ngalahin, pasti bakal milik kita. Sebaliknya, kalau kata Allah sesuatu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menjadi milik kita, maka bagaimana mudahnya pun jalannya gak akan pernah menjadi milik kita. Terbayang gak Bunda? Terbayang ya? Kalau emang sudah waktunya dikasih ya dikasih. Mohon maaf, ini logika yang sederhana. Bunda mungkin paham ini. Kayak ini Pak. Kalau kentut itu dari siapa? Kenapa ketawa? Ini kan tauhid yang sederhana memahaminya. Dengan realita yang terjadi dalam diri kita aja dulu. Kentut itu dari siapa? Bisa ibu ngehaja-haja pengen kentut gak? Enggak. Kentut perlu ikhtiar. Serius. Ada usaha yang dilakukan nggak? Ada. Nggak mungkin Bunda. Apa ada orang yang kentut tiba-tiba? Nggak ada. Pasti ada tandanya. Ada. Dikasih tandanya Bu. Kalau nggak ada tandanya, ibu kaget sama kentut sendiri. Astagfirullah. Suara naon sebenarnya. Ketika ada tanda-tandanya, apa yang akan dilakukan oleh ibu? Bisa nggak Bunda menahan kentut itu? Nahan kentut bisa, mohon maaf. Bisa. Ngatur volume mungkin. Diredam gitu kan, di loudspeaker kan gitu. Atau bisa jadi dipet-petnya dipet-pet. Astagfirullah. Memahami sederhana dulu aja deh. Yang ngasih kentut siapa? Allah. Bisa nggak kita menghindari dari manusia nggak pernah kentut? Bisa nggak? Secantik-cantiknya wanita di dunia pasti pernah kentut. Sepakat? Tulis Bu, kasih dan orang Korea. Cantik, tinggi, semampai. Kira-kira pernah hitut tuh? Kaburu sultan ya pernah pasti serius. Bener. Ini kita kadang memandang seseorang tuh perfect, seolah-olah perfect, sampai akhirnya kayaknya dia nggak akan ada kehinaan. Enggak, semua manusia pasti pernah hitut. Dan mohon maaf, smells not good. Pasti bau. Karena nggak pernah, aku tuh nggak pernah nemu seseorang ketika kemudian ada orang yang ketut dia bilang, enak kentut. Nggak ada. Kalau wangi bensin ada yang suka itu wajar gitu. Kayak aku misalkan seneng wangi bensin, terus seneng wangi bensin tuh enak gitu. Tapi nggak pernah sampai ngehaja beli sebotol gitu. Nggak pernah sih, biasa aja. Nah tapi kalau mohon maaf, kalau kentut itu nggak ada yang sampai orang bilang, ayo dong kentut lagi deh. Nggak ada. Ya kita pahami hal yang sederhana dulu. Jadi kentut itu diberikan oleh siapa? Dihadirkan oleh Allah. Kita bisa milih ya. Kita bisa milih mau menghitutkannya atau menghitutkan apa? Mau mengeluarkannya atau ditahan bisa? Bisa ditahan, tapi bakal jadi apa? Penyakit Bunda. Pipis itu pasti kayak kentut itu pasti. Mustahil ada, saya belum pernah, kecuali Bunda ada yang pernah ada pengakuan, Ustaz saya mah dari kecil alhamdulillah saya pernah hitut tuh kalimatnya.
Saya nggak tahu kok, tapi pasti semua orang pernah kentut atau jangan kentut atau ya buang angin. Ya udah kagok oke sih. Astagfirullahaladzim. Kalau udah direkam ini harus beli kosakata terus dibuat sebagus mungkin gitu. Jadi kalau lihat Ustadz lagi di kamera, jangan menganggap dia baik. Bisa jadi palsu aja. Kalau di kamera dia bagus. Kalau di luar kamera, waduh. Jangan-jangan kita nih kalau di depan umum kelihatannya baik, tapi kalau di rumah, dah deh. Suami itu bakal bilang gini, mama tuh ya, pengajian aja tiap minggu kelakuan gak berubah di rumah. Masa sama suami bilang, Pak tolong Pak itu ambil Pak tas Papa, pakai kaki ujungnya. Maaf ya, ini contoh. Ya ambilin dong gitu. Suami minta, Ma, Papa mau pergi dulu ya, sarapan Papa apa? Sarapannya sok tehan, sok di komplek dah loba, sama konek. Gimana jangan bisa jadi salah kita. Kadang suami diperlakukan seperti ucing kampung, kadang suami diperlakukan seperti ucing anggora. Kalau suami diperlakukan seperti kucing kampung, itu tuh ya kadang sok diperhatikan, bulu rawi, dikencarkan, gitu. Nyaman loba budak aku di luar. Kucing kampung. Tapi kadang jadi kucing anggora juga. Di kandangan terus. Pokoknya Papa Sherlock live, Sherlock location, WhatsApp 8 jam, 1 hari harus Sherlock ke mama 3 kali dalam sehari. Ada yang gitu di sini? Pasti ada deh. Ya, yang udah suami bilang di lokasi, kamu lagi di mana? Lagi di kafe sama teman, fotoin. Ada nggak kira-kira di sini? Subhanallah, itulah istri yang memperlakukan suami seperti ucing anggora. Lintu gede, mata gede, salah gitu. Kalau saya mau lah ucing kampung lah saya. Diabur itu pamajikan. Mun abus ka imah teh, mes. Gitu. Jangan di rumah gitu, tuh ke masjid, tuh ke sana terus itu. Tapi dari nggak adanya dirindukan. Kemana sih Meng dia asal terbalik-balik. Itu uji kamu. Gitu ya. Nah kadang tuh kita bagusnya di luar gitu, di dalamnya belum tentu. Nah ini kadang kamera juga begitu. Kalau lagi di kamera tuh kadang kita cari kosakata yang terbaik. Berapa banyak ustadz atau mohon maaf public figure yang dari di kamera itu akhirnya jadi jatuh. Ada menimbulkan fitnah, menimbulkan kontroversi dan lain-lain. Penjarakan lisan sebelum lisan memenjarakan dirimu. Penjarakan lisan, jaga-jaga. Ini di kamera, tapi kalau di Allah Subhanahu Wa Taala yang maha melihat, maha mengetahui, semuanya kerekam dari diri kita dan nggak bisa diedit, nggak bisa di-cut, dipotong gitu. Kalau kamera bisa nggak dipotong? Bisa. Misalkan Kang Boni minta nanti yang kata-kata hitutnya tolong di-nit begituin ya ayah. Misalkan, misal ya, tapi nggak apa-apa kalau buat di YouTube mah ada kata-kata hitut gitu. Asal ulah bekok, nah itu ada enak gitu ya. Tapi disebutin juga. Kayak kita balik lagi, kita fokus, balik lagi. Jadi sesuatu yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bakal menjadi milik kita, bagaimanapun sulit jalannya akan tetap menjadi milik kita. Gimanapun manusia pasti bakal ngeluarin buang angin, pasti bakal pipis, bisa ditahan tapi nggak akan lama, tetap dia harus mengeluarkan itu. Kalau ditimbun terus jadi penyakit. Ada nggak istilah kayak jodoh kelewat gitu? Banyak pilihan sih. Banyak milih-milih, udah didatengin yang terbaik sama Allah. Milihnya cara pacaran. Udah ada cara pilihan bagaimana memilih yang terbaik kata Rasulullah Muhammad SAW. Malah dia pilih caranya dengan cara apa? Dia cari seseorang dengan cara pacaran. Chat date, chatting date gitu. Date chatting. WeChat. Pakai WeChat. Di mana jodohku? Di peta. Kan dicari di WeChat itu bisa.
Wa asa an takrahu shay'an wa khairul lakum. Sesuatu yang menurut dirimu buruk bisa jadi itu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya baik buat kita. Tapi kita udah mandangnya buruk duluan. Mohon maaf Bu, bagi remaja ketika diputusin itu sakit hati kan? Sakit hati. Mohon maaf, ketika suami kita misalkan, mohon maaf, ketika ibu disakiti sama suami misalkan, ibu sakit hati nggak? Ya pasti deh sakit hati. Tapi kalau kita mau melihat lebih jauh, Allah sedang mengajarkan kepada kita, kepada rumah tangga kita, sesuatu yang tidak pernah kita dapat ilmu itu, yang nggak ada di kampus, nggak ada di sekolah. Latihan sabar, manajemen konflik, latihan kemudian untuk senantiasa menghadapi orang yang marah. Karena kita minta sama Allah untuk senantiasa dijadikan hamba yang sabar, maka pasti diuji sama Allah dengan masalah yang begitu, yang melatih kesabaran kita. Kita minta sama Allah menjadi orang yang terbaik, pasti kita akan dihadirkan dengan orang yang bermasalah. Kita ini manusia yang gemar cari masalah sebenarnya. Udah hidup aja tuh masalah banget. Susahnya jadi manusia. Jadi bener aja masih dianggap salah. Ibu sendiri ketika kita hidup, ini udah masalah. Udah punya masalah, ketika kecil nih kayak gak ada beban masalah. Ketika sudah mulai sekolah itu masalah. Naik lagi sekolahnya, masalah nggak? Masalah. Harus mikirin transport, pulang pergi, harus belajar, tambah masalah. Ada PR, masalah nggak? Ketemu sama guru, satu kelas ada 40 orang, misalkan siswanya, itu masalah nggak? Ketemu sama karakter yang beda-beda, itu masalah nggak? Udah sekolah, pengen kuliah, masalah nggak? Nambah masalah nggak? Nambah masalah. Antara hubungan anak kepada ibu, anak kepada kakak, adiknya, seseorang kepada ibunya, seseorang kepada ayahnya, seseorang kepada neneknya, seseorang kepada adiknya, seseorang kepada tetangganya, seseorang kepada saudaranya, seseorang kepada masyarakatnya. Ini banyak masalah nggak kira-kira? Banyak masalah. Kita nambah masalah, pengen nikah, nambah masalah gak ya? Bahkan ada ngomong ini, sendiri aja udah masalah, apalagi nikah. Sering dengar gitu? Ya, udah nikah, pengen punya anak, masalah nggak? Masalah lagi. Udah punya anak, pengen punya anak lagi. Terus, udah punya anak, pengen punya anak lagi. Udah punya anak, pengen punya apa lagi? Punya rumah, punya motor, punya mobil. Ini masalah nggak semua? Mobil harus diservis, harus dirawat, harus dicuci, harus dipanasi. Masalah nggak? Lihat orang yang nggak punya apa-apa coba, santai. Motor terboga kali dia aburkan lintu. Isuk-isuk tebu di sasaru ngopi, bari tuang kulub sampel deh. Ayah backsound nanti lagu ya, neno 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 neno. Kalau orang kota kan backsoundnya nggak enak. Mundur ya tante ya. Jagung manis, enak bergizi, gitu juga kan. Bayangin, saya lagi bikin video tausiah, serius. Bayangkan saudara-saudara, jagung manis. Sekolah tesis yang malu, saya yang dibacok. Mana tuh yang tausiah itu masyabah Ustaz pada jagung manis. Luar biasa. Tambah masalah itu kita. Punya cucu, masalah nggak? Masalah. Pertanyaannya, bener nggak ini masalah semuanya? Kalau gitu, kita hidupnya banyak masalah dong Kak. Kita cari masalah berarti gitu Kak. Ternyata Allah ngebahas itu bukan masalah. Ini sarana ibadah. Maka sekolah ibadah, belajar ibadah, kuliah ibadah,
Kerja ibadah, berumah tangga ibadah, punya anak ibadah, punya suami ibadah, punya cucu ibadah, punya motor ibadah, punya mobil ibadah. Semuanya adalah sarana untuk beribadah. Gimana akhirnya tidak menjadi sarana buat beribadah? Ketika kita menganggapnya menjadi masalah. Maka kalau kita serikatkan masalah itu sama dengan ibadah, berubah akhirnya gayanya dari yang negatif menjadi positif. Kalau anak dianggap masalah, tiap ketemu sama anak, risau budak. Ya budak saha itu. Budak ibu. Saya pernah, Bu. Saya bangun tidur di kasur tuh ya. Saya bangun tidur. Kan kalau saya tidur itu di sebelah saya istri. Ya iyalah. Emangnya antum sebelahnya guling. Istri. Loba gitu ngumpul reunian. Di sebelah saya kan istri. Suatu saat pas saya bangun, saya shock, Bu. Jadi tiba-tiba saya kecapean kali ya. Pas saya kecapean, malamnya pulang jam 3 subuh, jam 4:30 saya bangun, jam 4:30 itu saya astagfirullahaladzim, aku sampai bangunin istri saya. Istri saya kaget juga. Kenapa, Pak? Itu aku tadi di kamar sama baju mobil. Apa nih, Pak? Ini anak kita, Pak. Gak kerasa aku tuh. Oh gitu ya. Shock aku punya anak ini. Yang bayangin, Bunda. Kan saya kaget ya. Kakinya Kansa, anak yang pertama di muka saya. Dia pindah ternyata dari kamarnya, pindah ke kamar saya. Begitu pindah ke kamar, dia tidur kakinya di sini. Sebelah saya istri, sebelah sininya Hasna. Yang sebelah sananya Dede Azam yang baru lahir. Jadi pas saya lihat kan, semua bahagia jadinya. Kok banyak banget gitu. Siapa aja gitu. Oh anak saya semua ternyata gitu. Belum kucing saya kan, ini kalau datang sekaligus tidur. Enak gak kalau mandangnya jadi ibadah? Kalau jadi masalah, stres ibu. Sok lihat, tiap pagi-pagi liur abi maksa. Budak sakola can kabayar SPP. Anu katilu teh kabayar susuna. Teu kabeuti susu Ustaz. Ayeuna Ustaz susu teh minimal susu kambing teh Ustaz. Terus ieu Ustaz budak nu katilu dibade leuwih SMA Ustaz. Itu Ustaz kami tadi itu di sekolah ya, Ustaz pae. Jadi stres banget deh. Kenapa dia stres? Karena dia merasa semuanya masalah. Coba disebuatnya semuanya menjadi sarana ibadah. Gak takut menua itu. Kalau orang yang gak takut menua bakal mudah. Orang-orang yang takut menua, kalau yang takut menua siap. Stres. Astagfirullah. Aduh ini apa ya ampun. Aku harus pakai STG. Rajin perawatannya. Kenapa? Dia stres. Kenapa? Karena takut tua. Kalau orang yang gak siap dalam kehidupan ini menganggap semuanya masalah, yang munculnya negatif. Gak akur di rumah sama suami. Kenapa? Karena menganggap suami itu masalah. Karena menganggap anak itu masalah. Karena menganggap istri itu masalah. Menganggap pekerjaan itu masalah. Bayangin berangkat kantornya aja udah males banget nih harus kantor. Masuk jam 8. Itu udah jadi masalah buat dia. Gak akan pernah benar hidup. Tapi kalau jadi sarana ibadah, dia selalu yakin apapun yang diberikan Allah kepada dirinya pasti yang terbaik. Tinggal bagaimana ikhtiar jalani dengan yang terbaik. Tugas kita bukan menjadi yang terbaik, bukan. Tugas kita untuk senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik itu. Bukan menjadi yang terbaik, tapi senantiasa melakukan yang terbaik. Jadilah ibu rumah tangga yang terbaik. Rasulullah Muhammad SAW sudah sampaikan bagaimana profil wanita yang terbaik, yang melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupannya. Khadijah binti Khuwailid, istri dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang satu Khadijah, yang kedua siapa? Fatimah, anak dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka lihat profil keluarga yang terbaik itu istrinya soleha, anaknya soleha. Iya gak?
Ibunya Khadijah masuk dalam 4 deretan wanita terbaik sepanjang masa. Bukan versi on the spot. Kata langsung dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 Khadijah, 2 Fatimah, ketiga siapa? Asia. Suaminya, istrinya Fir'aun. Fir'aun itu manusia yang paling kejam, jahat di muka bumi ini. Tapi Asia sabar menghadapi Fir'aun dan menjadikan Fir'aun sebagai jalan tiket surga bagi Asia. Selama suami ibu belum jadi Fir'aun, sabar. Jadi gak usah sok-sok stres. Ustaz, suami saya begini. Ibu, cerita kisah Asia, coba sabar. Stres gak punya suami yang tiba-tiba ngaku Tuhan itu. Sembahlah aku gitu. Nah, kalau suamiku tiba-tiba naik meja, pakai sarung, terus bilang, ibu, aku sudah mendapatkan wahyu. Sekarang sembahlah aku, atau aku nabi, udah stres. Kemarin yang di Garut apa di mana ya? Ada yang ngaku jadi nabi aja, ada pengikutnya. Saya aneh. Bahkan ada yang ngaku di Jakarta apa di mana yang ngaku jadi malaikat Jibril. Itu ada pengikutnya juga, Pak. Jadi saya aneh di kita itu mau jadi apapun ada pengikutnya. Coba, saya nggak percaya. Kok ada nabi namanya Asep gitu? Maaf yang namanya Asep, tapi kan rasa nggak enakan gitu ya. Kalau Yusuf itu kan memang ada ya. Yusuf kan kalau di bahasa itu jadi Yosef gitu ya. Kerenan dikit itu namanya Asep gitu. Yang ngaku Tuhan ada juga kan waktu itu sekte baru itu yang sektenya tuh yang ini, yang si pemukanya si nabinya itu nabinya ngaku Tuhan, dia tuh memperbolehkan jamaahnya itu untuk berhubungan seks satu dengan yang lain, boleh gantian gitu. Jadi kalau misalkan ada seorang yang bawa istri, kata si pemimpin sektenya teh, "Cik nyobaan gitu." Serius. Dan itu tadi bisa digilir. Dan itu katanya itu dapat pahala katanya. Nanti dikasih kehidupan yang baik. Ada nggak yang percaya? Ada. Aneh ya. Dan pengikutnya banyak laki-laki di situ. Oh, bersepupu betul. Coba kawin mut'ah Syiah. Ya itu yang laki tuh kayak diuntungin banget gitu. Kawin kontrak gitu. Di daerah Jawa Barat kan ada gitu. Kawin mut'ah itu ya, katanya dapat. Nggak habis pikir deh gitu. Coba Allah udah ngatur sedemikian rupa, dimainin akal hukumnya ini sama manusia. Maka orang yang menjaga nilai-nilai itu semuanya menjadi ibadah, dia akan melakukan yang terbaik. Asia melakukan yang terbaik dalam kehidupannya untuk senantiasa bersikap baik kepada suaminya Fir'aun pada saat dan tetap menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejahat apapun Fir'aun, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Harun itu dengan kalimat yang luar biasa. Sampaikan dengan perkataan yang lemah lembut. Bayangin. Sampaikan dengan perkataan yang lemah lembut kepada Fir'aun. Ngomong sama Fir'aun aja harus lemah lembut. Kok bisa kita sesama muslim saling menghina? Aneh. Benar nggak ini? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83, Allah sampaikan tentang bagaimana berkatalah yang baik kepada manusia itu. Yang kata ulama, meskipun dia Yahudi, Nasrani, berikan perkataan yang terbaik kepadanya. Bayangin kalau sama yang yang Yahudi dan Nasrani aja, kita harus sampaikan dengan kata-kata yang baik, apalagi kepada sesama muslim. Dia lebih berhak mendapatkan perkataan kita yang lebih baik. Jangan ngejatuhin sesama muslim, jangan menghinakan sesama muslim. Waqtasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah semuanya. Berbeda
itu fitrah. Bersatu itu perintah. Maka ayo kita bersatu, saling menyingkirkan ego di antara kita untuk sama-sama kita membersamai ketaatan untuk sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan tuntut aku atas salahku, tapi tuntun aku untuk sampai kepada ridho ilahi rabbi. Jangan tuntut suami untuk sesuai sepertimu, tapi tuntun suami untuk sesuai kriteria apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jangan tuntut istri untuk maunya kita, tapi tuntun istri untuk bagaimana dia sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan bermasyarakat, jangan saling menuntut untuk diperlakukan baik, jangan saling menuntut untuk senantiasa mengharapkan yang terbaik, tapi saling menuntun untuk kemudian kita menjadi yang terbaik, melakukan yang terbaik. Saling tuntut, bukan saling tuntut kan? Klakson itu kan menuntut untuk dia menjadi lebih baik, gitu gak sih? Makanya kalau mau latihan sabar, tahan klakson. Tin, itu kan mau mengekspresikan beleguk, gitu kan masalahnya. Maaf ya Pak. Tapi memang begitu. Kayak kita tuh kesel, tin, memperingatkan bahwa dia itu sedang melakukan sesuatu yang buruk. Nah kita tuh sudah terlatih untuk senantiasa mengomentari, mengkritik, dan senantiasa melihat kesalahan orang lain. Itu senang banget. Apa kita nggak sadar ketika sekarang banyak tayangan video, film, ada juri yang mengomentari peserta? Itu kan tanpa sadar kita tuh dibuat untuk senantiasa menjudge seseorang, menilai kriteria seseorang, dan nggak pernah kita kemudian memuji dia. Bayangin, udah terbiasa dengan tayangan itu Pak. Mau lomba memasak bahkan kata Rasulullah Muhammad SAW nggak boleh menghina makanan itu, nggak boleh menghina makanan. Ini tiba-tiba dimakan makanan sampah ini, waduh, iya, perlu dibedil mungkin ya. Subhanallah. Ada orang yang susah makan, tiba-tiba dia makan makanan yang enak, dia bilang makanan sampah. Subhanallah. Kata Rasulullah Muhammad SAW nggak boleh lisan kita menghina makanan, nggak boleh. Karena kalau bisa uji makanan itu, enak banget. Meskipun Pak, mohon maaf, makanan masakan istri itu memang bumbunya bermasalah misalnya, tapi kasih lisan yang terbaik. Misalkan masak apa sih itu, sayur sop gitu, papa enak kan sop, sepanjang papa makan sop nih Mak, ini yang paling beda, masya Allah, pokoknya the best deh Mama. Masa sih Pak? Aku mau cobain Pak, jangan, cukup papa aja yang nyobain. Pak, sisain buat aku Pak, nggak usah, biar papa aja semuanya. Papa, tapi mau apa? Datang Kansa, pengen sop Pak, minum aja, nggak enak. Mama nggak enak sopnya, iya Pak, nggak enak Kansa. Dicobain sama, masih Pak, enggak sayang, asin itu cuma di sop, kalau udah sampai sini sampai hati itu nikmatnya, biasa aja. Asin itu kan yang dirasa, cuma di lidah. Kalau udah sampai hati itu cinta tuh berubah segalanya. Pahit itu jadi manis, asin itu jadi pas. Tapi memang jadi betul. Masa tak tahu saya buat khairul lakum, udah nikmat. Kalau kita merubah mindset kita, masalah menjadi ibadah. Masalah menjadi ibadah. Maka rubah semuanya. Masalah apa jadi ibadah. Punya hutang, masalah enggak? Jadikan ibadah. Gimana kan menjadi hutang ibadah? Jadikan ikhtiar kita maksimal untuk melunasi hutang, akhirnya menjadi ibadah. Jadikan apa lagi nih? Masalah suami saya tuh butuh sabar-sabar tuh gimana Ustaz? Mana ngatanya Ustaz ya, geus mah hidup. Gendut, bunten burut tuh, hinyai. Terus gitu teh salikur ya. Pun kasep mah tenan naon ieu. Stres deh kalau begitu. Makanya Bunda pengen punya suami ganteng, suami pas-pasan.
Punya suami ganteng itu stres. Tetangga suka, coba teman suka, teman di kantor suka. Itu bunda tuh nggak tenang punya suami ganteng itu. Serius, beban hidupnya berat. Makanya kasihan Teh Rini itu beban hidupnya berat. Nggak boleh itu merasa ganteng itu jadinya jelek banget, nggak boleh. Alhamdulillah saya pas-pasannya Teh Rini mau gimana? Diabur, si papa mah ada ucing kampung mah gitu. Soalnya diabur, makanya terus ketemu. Itu biasa. Rubah jadi gimana? Suami begini. Berarti ini bukan masalah, ini apa? Ibadah. Apa ibadahnya? Sabar menghadapi suami. Kalau saya pengen sih gitu kan, kalau bahasa kitanya. Kalau saya pengen, saya tuh pengen suami itu 1 soleh, 2 tajir, 3 itu tampan, nggak pernah mengeluh dan senantiasa berbaik hati kepada istri. Mau belanja online, offline, dia support. Uang belanja yang sederhananya 5 juta lah seminggu. Itu simpel kan Ustaz? Mohon maaf Bu, ini kan idealnya. Realitanya mungkin nggak begitu. Lantas bagaimana akhirnya? Jangan saling menuntut tapi saling untuk sama-sama menjadi sarana ibadah. Suami diajak beribadah kepada Allah, istri diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sebutkan kemudian Quran surat Al-A'raf ayat 179, "Wa laqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha." Bukankah kemudian Allah mengatakan kemudian sesungguhnya kami akan mengisi neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia yang senantiasa satu, mereka memiliki hati tapi tidak pernah dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki penglihatan tapi tidak pernah dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka diberikan pendengaran tapi tidak pernah mendengarkan ayat-ayat yang senantiasa merubah diri untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Quran itu tidak bisa rubah? Gak bisa kita rubah. Al-Quran itu tidak bisa kita rubah, tapi Al-Quran bisa merubah kita. Ulaikal an'am bal hum adall. Orang yang seperti itu adalah orang yang senantiasa apa? Mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Hewan ternak, kambing, domba, sapi, onta. Lihat hewan ternak, bulunya manfaat, tanduknya manfaat, kepalanya manfaat, bahkan kelaminnya manfaat. Dijadiin makanan sama ibu-ibu. Torpedo? Itu kan gimana? Ada yang makan torpedo sih nggak ngerti itu rasanya gimana. Kakinya manfaat, kukunya manfaat, ususnya manfaat, bulunya manfaat. Ayo, kulit manusia dikuliti jadi apa? Ibu mau punya tas kulit manusia? Bayangin, bulunya manfaat. Ayo, ibu kumpulkan semua perbuluan di tubuh ibu. Mau dijadikan jaket silakan. Nyaman gak ibu? Galing gitu. Ningali hiji we galing masa dulu aku mah. Subhanallah. Iya sama. Iya. Coba bayangin, semuanya manfaat. Lihat Bu, orang yang ulil albab, orang yang senantiasa diberikan ilmu yang baik itu kalau lihat apapun jadi hikmah. Misalkan, kita kan latihan sama kan, boleh lagi latihan. Kita ngelihat pohon pisang, bayangin, daunnya manfaat, batangnya manfaat, akarnya manfaat, ya yang apa? Jantungnya manfaat, semuanya manfaat, nggak ada yang sisa dari daun pisang. Bayangin, daun pisang, pohon pisang aja senantiasa memberikan kebermanfaatan. Kok manusia nggak mau memberikan kebermanfaatan untuk jadi sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal pisang sama manusia, pohon pisang sama manusia itu lebih mulia siapa? Pohon pisang. Pohon pisang sama manusia lebih mulia siapa? Manusia. Domba sama manusia lebih mulia siapa? Manusia. Sapi sama manusia lebih mulia siapa? Manusia. Onta sama manusia lebih mulia siapa? Manusia. Manusia dikasih akal, yang bahkan kemudian Allah sebutkan bahwa manusia sudah disebutkan diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya. Quran surat apa itu? Wattini wa zaitun. Terus Waturi sinina wa hadza
Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sudah sebaik-baiknya bentuk dan Allah berikan kemudian modalnya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih potensinya. Dia bisa milih mau ke Masjid Al-Irsyad atau enggak, mau sholat atau enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azannya terdengar, ini yang berbedanya. Telinganya mendengar, tapi tersumbat kata Allah. Jadi dia punya telinga, dia bisa mendengar, tapi mohon maaf, ajakan ibadah dia tak akan pernah tertarik. Artinya tersumbat telinganya, nggak bisa dengar disebutnya sama Allah. Percuma punya telinga, bisa dengar, tapi ajakan buat ibadah dia nggak tertarik. Ngedenger gibah dia tertarik. Kalau ngedengerin gibah tuh semangatnya luar biasa. Oce, terang tuh Ibu Dewi, persis bisa Nabi tahu harus ngomongin eta. Kan nyambut tak langsung. Ini si Ibu Dewi itu buat ini namanya sih. Langsung datang satu beli. Ce, eta Ibu Dewi. Kali kira. Oh. Anisa, Nasa, wanita itu kalau udah ngumpul saling bercerita. Apa aja diceritain deh. Tapi kan tukang sayur kayak diceritakan. Apa aja sih mak? Kamu dulu ceritain. Potensinya udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tugas kitanya sudah jelas, tujuan kitanya sudah jelas. Apa tujuannya? Ibadah. Maka kalau tujuan kita ibadah, suami diajak beribadah, istri diajak beribadah, anak diajak beribadah, saya diajak beribadah, kita semua diajak buat beribadah. Kalau beribadah, merubah semua yang jadi masalah, potensi masalah dalam kehidupan menjadi sarana ibadah. Sarana ibadah, punya motor bukan dianggap masalah, dianggap menjadi sarana ibadah. Maka kalau ibu servis artinya ibadah. Nggak boleh kesel. Motor mogok itu berarti kitanya nggak perhatian, nggak jadiin sarana ibadah buat kendaraan. Bayar perpanjang STNK itu berarti ibadah. Tapi kan Ustaz nggak ada pajak dalam Islam, kan nggak boleh. Infak aja anggapnya. Kalau ditilang apa Ustaz anggapnya? Sedekah. Kayak ke pengamen, jangan suruh pergi pengamen itu. Suruh perginya gini, soalnya ini kasih aja 2.000 biar pergi. Bukan gitu. Bilang aja sedekah. Merubah bahasa bunda, merubah pola pikir kita. Anak ini apa? Ibadah. Mohon maaf, suatu waktu misalkan anak udah gak mampu kita bayar sekolahnya bunda, mau apa kira-kira? Apa kemudian kita bunuh anak ini? Enggak, ketika anak kita udah gak mampu sekolah ini, apa yang kita? Ya sudah, saya sebagai orang tua yang mungkin harus kemudian memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak. Kalau saya nggak punya rezeki untuk menyekolahkannya, saya akan mendirikan dengan karakter Quran. Bismillah, dia akan diajar sekolah, akan diajar di rumah. Nggak jadi berhenti pendidikan kepada anak, nggak jadi stres. Kenapa? Karena dia menjadikan anak ini sarana ibadah. Mobil itu sarana ibadah. Maka kalau dijadikan mobil ini sarana ibadah, mudah kita untuk senantiasa beraktivitas. Tapi mohon maaf, kalau mobil dianggap sarana masalah, lebih mudah akan dipakai maksiat. Maksiat itu nggak usah dimotivasi pun udah bisa dilakukan. Nggak usah dimotivasi bunda. Nggak perlu ada seminar peningkatan penggunaan narkoba di Indonesia. Mari kita tingkatkan penggunaan narkoba di Indonesia. Ada nggak? Spanduk gitu pak gitu. Ada nggak spanduk ajakan? Mari kita berzina ramai-ramai. Ada nggak? Jadilah homo yang terbaik. Ada nggak? Ajakan untuk maksiat itu. Walaupun banyak sebenarnya, tapi nggak kelihatan kasar. Maksiat itu nggak dimotivasi aja, nggak diinformasi aja, orang udah semangat ngelakuin. Tapi ibadah dimotivasi udah, dikasih lewat video sudah, pakai spanduk sudah, tapi masih susah buat yang bergeraknya. Kenapa? Karena yang digerakkan bukan badan, yang digerakkannya yang di dalam, jiwanya yang digerakin. Maka terlihatnya seperti apa? Seperti orang yang senantiasa lelah itu, orang yang maksiat itu bu. Kenapa lelah? Karena jiwanya nolak melakukan itu sebenarnya. Serius, orang yang maksiat itu dia cepat sakit. Lemas bawaan, lemah, lunglai, lesu,
apalagi lelah, lemah, letih, lesu, lungse, lunglai, 5L. Belum lagi diserang penyakit jiwanya, GPRS, gelisah, perasaan bersalah, resah, sedih yang tidak berujung. Kenapa? Karena jauh dari Allah. Oke, sampai sini Kang Bori review dulu dari awal sampai sini, sampai akhir. Tadi Arijal membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang senantiasa ayat ini berbicara tentang ajakan untuk kaum muslim berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperang itu pada saat itu, bayangin, kita akan meninggalkan segala sesuatu yang kita cinta. Itu nggak suka kita itu. Dan kita ada ketakutan gitu. Tapi karena iman, karena takwa, maka artinya kita senantiasa melakukan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kata para ulama menjelaskan kemudian ayat ini, misalkan tafsir Al-Munir, tafsir Al-Marogi menjelaskan bagaimana kondisi umat muslim pada saat itu berat luar biasa. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, bukankah sesuatu yang dinilai itu benci, kamu benci, bisa jadi itu sesuatu yang Allah cintai. Sesuatu yang kamu cintai bisa jadi menjadi sesuatu yang Allah benci. Ini luar biasa kondisinya. Maka kemudian akhirnya kita ambil hikmahnya. Allah itu tahu apa yang terbaik untuk kita. Lalu kemudian kami menjelaskan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kemudian segala sesuatu yang terbaik sama kita. Cuma kita nggak pernah ngerasa diberikan yang terbaik sama Allah. Kenapa kita tidak nikmat dalam hidup di dunia ini? Karena kita tidak merasa Allah itu ada, Allah itu dekat, dan Allah senantiasa memberikan yang terbaik. Kenapa kita merasa nikmat, bahagia hidup di dunia ini? Karena kita senantiasa merasa Allah itu ada, memberikan yang terbaik, dan selalu dekat dan memberikan pertolongan kepada kita. Lalu kemudian kami menjelaskan bagaimana kemudian ikhtiar seseorang itu mampu menolong setiap kehidupan dari kita. Segala sesuatu yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberikan dengan cara yang terbaik. Kita tinggal ikhtiar menjemputnya. Dengan analogi yang sederhana, seperti seseorang diberikan rasa nikmat untuk buang angin. Perlu ikhtiar untuk dilakukan. Nggak mungkin ibu dikasih kenikmatan untuk pipis, tapi bunda nggak mau pergi ke toiletnya. Bisa dititip nggak kira-kira? Bisa. Ikhtiar untuk kemudian menuntaskan itu semua. Lalu kemudian kami menjelaskan bagaimana kemudian kita ini dirundung dengan segala macam masalah. Pasti kita ini banyak masalah yang kita anggap itu masalah, kerjaan, ekonomi, dan lain-lain. Dan akhirnya kamu ini pengen ngajak, yuk sama-sama rubah yuk untuk jadiin apa? Yang kita anggap semua tadi itu masalah, kita jadikan ini semua sarana untuk beribadah. Ibadah, bukan masalah tapi ibadah. Lalu kamu ini menjelaskan bagaimana untuk kemudian kita tidak saling menuntut, tidak menuntut keadaan untuk sesuai dengan kita, tidak menuntut seseorang untuk sesuai dengan kita, tapi kemudian senantiasa menuntut keadaan yang terbaik untuk kemudian bisa sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Menuntun seseorang untuk senantiasa sesuai dengan apa yang kemudian kita butuhkan, untuk sampai kepada dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjelaskan bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa menjaga lisan, gak saling nyakitin sesama muslim, gak saling menghina sesama muslim, bahkan kepada yang non muslim sekalipun kita berbicaranya yang baik dengan kalimat-kalimat hikmah yang terbaik. Sampai di sini insya Allah mudah-mudahan jelas. Alhamdulillah ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditulis di kertas saja, nanti bisa diedarin ke depan. Tulis di kertas sambil diedarin ke depan. Maka kemudian ada kalimat yang paling indah yang di terakhirnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa asa takrahu syai'an wa syarrun lakum. Sesuatu yang kamu cintai bisa jadi menjadi sesuatu yang Allah benci. Kita cinta nggak sama dunia ini bunda? Halo, kenapa jadi stres gini? Kang Boni kecepatan nggak ngomongnya? Cukup ya? Mic-nya segini cukup jelas? Segini jelas nggak? Segini ya? Oke. Rapet nih. Dari tadi segini udah jelas. Tadi jelas tapi dari tadi. Atau harus diulang dari awal lagi? Ya. Bismillah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tujuan kita di dunia ini tujuannya adalah ibadah, beribadah kepada Allah. Maka jadikan semua yang kita anggap masalah menjadi ibadah. Ini kata kuncinya. Kalau kita menganggap ini semuanya menjadi ibadah, maka akan muncul di sifat kita itu sifat apa? Husnuzon sama Allah.
berprasangka baik sama Allah. Ban bocor, nggak akan ngeluh kita, karena ngeluh itu bukan ibadah. Sampai sini gitu ya, bisa kebaca ya maksudnya ya. Ban bocor, ketika ban bocor yang akan munculnya di kita apa? Istighfar. Ya Allah, mungkin motor ini sering dipakai maksiat. Kalau kaki nendang meja, itu nggak akan nyalahin meja. Siapa yang naruh meja di sini? Kan udah 20 tahun di situ terus. Yang besar, kenapa kaki ibu ke situ? Yang akhirnya digalinya apa? Kalau ini menjadi ibadah, nggak akan nyalahin meja, nggak akan nyalahin orang. Orang yang nggak pernah menganggap ini menjadi ibadah, itu selalu cari kesalahan orang. Dia salahin keadaan. Kenapa suami saya begini? Kenapa anak saya begini? Kenapa orang-orang begini? Dia selalu menuntut orang-orang di sekitar dia. Dia selalu menuntut lingkungannya. Tapi dia nggak pernah berusaha mengintrospeksi dirinya untuk nantiasa dia menuntun dirinya sesuai dengan apa yang orang lain harapkan. Minimal sesuai dengan apa yang orang lain harapkan. Lebih hebatnya, kita punya tujuan tuh sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya harapkan. Kalau udah sesuai dengan Allah dan Rasul, di mata manusia pun kita akan kemudian terasa baik. Rasa baik. Lu bayangin, ada nggak sih perihal sesuatu yang kita ngikutin Allah dan Rasulnya, tapi kita malah dibenci sama orang? Ada nggak kira-kira? Ada. Ada orang yang senantiasa mendakwahkan Islam, tapi kemudian dinilai buruk banyak. Dicap begini, ya itu. Ketika kita mempraktekkan nilai-nilai keislaman, orang yang benci sama Islam itu nggak akan suka ngelihatnya. Iblis itu kan nggak suka ngelihat ibu-ibu istiqomah di masjid gitu. Maka ketika bunda keluar dari masjid, digoda lagi nanti sama iblis. Udah lupain aja. Akhirnya ketika sampai rumah tuh yang diingat cuma hitur. Jadi begitu ditanya sama suami, "Mak, tadi gimana tausiah? Kang Boni tausiah tentang hitur, Pak." Astagfirullah. Jangan sampai itu. Dan saya nggak pernah, bukan mengajar. Saya nggak masalah. Bunda mau mencatat, bunda mau tidak mencatat itu nggak masalah. Yang paling terbaik itu bunda resapi dulu, dengarkan dulu, lalu mencatat sesuai dengan apa yang dipahami oleh bunda. Itu lebih nikmat loh bunda, daripada Kang Boni ngomong, bunda langsung nyatet. Itu juga boleh, nggak apa-apa. Kalau bunda merasa itu menjadi pengajaran yang terbaik buat bunda. Cuman kalau yang nikmatnya dengerin dulu. Karena ada juga banyak macam-macam. Ada memang yang dengerin dulu, ngahulung, sare. Ada yang begitu kan. Jadi ada juga yang ngahulung gitu. Kayak laler, kapuh gitu. Jadi dia nggak fokus sebenarnya. Fokus itu bukan hanya melihat ke kita, tapi apa? Meskipun yang lain ramai. Ingat, syarat khusyuk itu bukan berarti hening. Ustaz, saya mau khusyuk sholatnya Ustaz, terus kemana? Di gudang Ustaz, di bawah tanah tutup pantau. Enggak. Khusyuk itu alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dia yang senantiasa yakin dirinya ini senantiasa diawasi oleh Allah, dia yakin dia bakal kembali kepada Allah, dan dia yakin dia bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kerasa deket Allahnya, kerasa diawasinnya, kerasa lagi ngobrolnya sama Allah Subhanahu wa taala, kerasa lagi banyak kemudian ya Allah. Meskipun luaran ribut nggak masalah. Cis ini, wow, tukang sate, tukang apa? Sate. Balikin hayang sebenarnya gitu ya Allah, tukang sate ya. Sing mudah-mudahan balik deh ya. Tersolat gitu. Tukang tahu ngaliwat kayak gue, aduh ya mang tahu bisa itu hese deh. Maka fokus dalam khusyuk itu adalah yang senantiasa khusyuk itu kita menuntun jiwa kita, menyelaraskan mata kita, pendengaran kita, hati kita untuk berusaha untuk merasakan tausiah. Itu luar biasa, makanya berat. Bayangin yang udah datang ke kajian aja kadang belum tentu paham. Bayangkan kalau tidak datang, nggak akan paham. Kadang ada juga ibu-ibu itu kalau yang saya tanya, Bu, tadi apa yang didapatkan Bu? Ustaz, saya sangat termotivasi Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah, apa yang dirasa Bu? Pokoknya mah, gitu lah Ustaz.
Ini dia juga nggak ngerti sebenarnya. Tapi dia semangat aja datang. Nah itu juga udah alhamdulillah. Mudah-mudahan dia dapat pahala keberkahan yang luar biasa. Demi Allah, nggak ada rugi. Orang yang datang ke majelis ilmu nggak ada yang rugi. Demi Allah, nggak ada yang rugi. Selalu untung. Selalu untung. Ruginya aja untung. Duit keluarin duit. Dia enggak. Bensin keluar bensin, harta keluar, udah datang ke sini, udah habisin bensin, udah ngabisin uang makan. Masih ditagih infak misalkan, cancel. Kalau kita menganggapnya ini semua masalah, udah berusaha. Tapi kalau menganggapnya ini sarana ibadah, nikmat. Nah misalkan contoh, sekarang ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan keluarkan uang yang paling kecil. Bukan namun ngeluarin uang paling kecil. Silakan keluarkan uang yang paling kecil. Semuanya. Dan Ikhwan juga. Alhamdulillah ya goceng. Silakan keluarkan uang yang paling kecil. Angkat ke atas. Ya. Yang paling kecil. Semuanya. Yang di belakang sudah. Yang paling kecil. Oke, sudah. Keluarkan uang yang paling kecil. Kasih sama seseorang yang ibu kenali di kiri kanan depan belakang juga. Keluarin udah. Anak kan belum kenal. Anak udah kenal. Anak kenalnya sama antum, sama Rijal. Yang kasih ke yang dikenal. Tuh, tukeran boleh. Dikasih boleh. Sama yang kenal. Mari. Merek goceng menang 500. Gak apa-apa. Kasih, udah. Tuh, nikmat gak lu? Sekarang keluarkan uang yang paling besar. Gak ada. Tuh, yang merah boleh. Keluarkan uang yang paling besar. Rada ngerobi nanti gimana? Rada tersiap. Kenapa nggak siap? Tadi belajar dari pengalaman. Ngasih goceng menang 500. Akhirnya ngasih 100.000 curiga menang 10.000. Rugi. Subhanallah, Masya Allah deh. Kita ini kan belajar dari traumatis, Bunda. Kita ada hal-hal traumatis yang akhirnya kita enggan melakukan sesuatu. Tapi kalau jadi ibadah, berani aja sih, gitu ya kan? Ya, sekat itu dulu deh.